Shalom. Bukan satu kebetulan saudara-saudara saat ini hadir di tempat ini. Roh Kudus yang menggerakkan hati saudara pada satu hal yang paling penting dan sangat besar, saudara-saudara. Yesus telah mati bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menebus saudara dan saya. Dan itulah anugerah yang terbesar di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, tundukkan kepala. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahan-Nya, atas segala kebaikan-Nya. Tuhan sudah memberikan kesempatan yang indah kepada kita. Marilah kita memuji, menyembah Dia, karena saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Naikkan syukur saudara kepada Tuhan. Oh, haleluya. Oh Yesus,
bagi Dia. Saudara dan saya, dan tidak ada tandingnya, saudara. Dan saat ini Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia bukan melihat sosok tubuh kita, tetapi Dia melihat hati saudara dan hati saya. Apakah kita sungguh-sungguh ada di dalam hadirat-Nya? Karena hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Saudara, tundukkan kepala saudara. Kita hanya memuji dan menyembah Dia. Katakan kepada Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu yang begitu sempurna. Engkau yang telah ampuni kami Tuhan. Engkau sucikan dosa-dosa kami. Dan kami Engkau jadikan biji mata-Mu yang berharga di mata-Mu Tuhan. Dan saat ini kami bersujud menyembah Engkau. Oh, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Meskipun tak kulihat tangan yang tepat, tapi saudara imani pujian ini dengan sungguh. Haleluya. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat
Firman Tuhan, mari saudara persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita, bahkan persiapkan tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita, agar supaya kita konsentrasi mendengar akan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita naikkan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Tuhan. Kami ingin rasakan lebih dalam lagi. Amin. Berbicara bagi kami Tuhan saat yang indah ini. Hari ini kami berada di rumah Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah saat ini, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami peringati hari ini, melihat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah bagi kami. Kami siap mendengar. Seluruh jemaat yang dikasih Tuhan, yang sama-sama akan mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, ya kita bersyukur untuk kesekian kalinya kita masuk di dalam momen di mana satu peristiwa yang harus tetap kita ingat, karena ini adalah momen di mana keselamatan kita dipertaruhkan sekarang. Ya, di mana dengan peristiwa Jumat Agung ini kita semua masuk dalam anugerah Tuhan.
Kita yang berdosa, bahkan mungkin dosa kita sulit untuk dihapuskan. Tapi Tuhan Yesus mengampuni kita. Tidak ada di balik semua itu Tuhan meminta kepada kita. Dia berikan seluruhnya untuk kita. Ada satu hal yang Tuhan minta kepada kita, adalah kesetiaan kita. Amin, saudara. Karena itulah kunci kesetiaan untuk tetap berada dalam kasih anugerah Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah tahu bagaimana pengorbanannya 2000. Kalau kita menetapkan mungkin sedikit bergeser ya, 2022 tahun yang lalu, mirip dengan tahun Masehi ya, karena pada tahun 0 di mana Yesus dihitung lahir dan ke dalam dunia, lalu 33 tahun kemudian Yesus harus mati di atas kayu salib bagi kita semua. Artinya kurang lebih 2000 tahun yang lalu, pada Jumat seperti ini, Tuhan sedang berjalan, memikul salibnya, melewati jalan, dihina, diledek, diludah, bahkan dipukuli. Tubuhnya yang hancur harus menanggung siapa saudara? Menanggung kita semua. Saudara kasih dalam Tuhan, saya pernah melihat orang yang dibebaskan, sekian tahun dibebaskan, dikurung dalam tempat gelap, tetapi datang penyelamat, dibebaskan. Dia bersuka luar biasa, sampai susah berkata-kata. Ada ungkapan rasa syukur yang luar biasa saat dibebaskan. Kenapa? Karena dibebaskan, selamatlah dia. Kita sama saudara, kita dibebaskan. Tapi seringkali saudara kasih dalam Tuhan, kebebasan yang sudah kita terima ini terabaikan, kita anggap remeh. Alih-alih kita menjaga kebebasan, kita menjaga apa yang sudah berikan bagi kita semua, kita diangkat jadi anaknya. Kita menerima kehidupan kekal. Kita seperti menerima cek 1 triliun, saudara. Kenapa? Masuk surga, saudara. Mungkin lebih dari 1 triliun. Konglomerat punya bertriliun-triliun. Tapi Tuhan Yesus beri kita lebih dari bertriliun-triliun. Kenapa? Tidak ada yang bisa membayar masuk dalam kerajaan surga. Walaupun uangnya tidak terhingga, walaupun punya gunung emas, tidak akan sanggup masuk surga. Tapi Tuhan Yesus memberikan kita percuma. Amin. Tapi seringkali kita yang sudah menerima keselamatan, kita berkata sombong, aku telah masuk surga, keselamatan ada dalam diriku. Tapi seringkali kita mengutuk diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan kita. Persis seperti yang dialami pada saat Yesus diperhadapkan dengan mahkamah agama. Siapa yang menutup Yesus? Siapa yang membawa Yesus ke dalam pengadilan? Salibkan dia, salibkan dia. Siapa? Orang yang diselamatkan. Bahkan ada imam-imam, orang-orang yang percaya, orang yang menggunakan agama, malah menutup dirinya, menjauhi diri kepada Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Apakah kita yang sudah diselamatkan kembali kita menutup diri kita? Menutup diri kita, kita membentengi diri kita sendiri. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Tapi seringkali kita tidak sadar. Coba kilas sekali. Enggak usah jauh-jauh, seminggu yang lalu apa yang terjadi? Apakah saudara tidak berkenan di depan Tuhan? Bersyukurlah kalau saudara berkenan di depan Tuhan. Tapi seringkali dari waktu ke waktu, renungkan, bangun pagi, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Enggak usah lama-lama saudara. 5 menit saudara berdoa, saudara rasakan kasih anugerah Tuhan. Di situ saudara akan melihat apa yang saudara lakukan. Apakah menyenangkan hati Tuhan? Apakah menyedihkan hati Tuhan? Sia-sia Tuhan sudah selamatkan saudara. Cek sudah di tangan saudara. Saudara simpan. Tapi apa yang saudara lakukan? Saudara menutup diri saudara. Menutup diri saudara. Dan iblis senang. Semakin saudara menutup diri saudara, taruh di depan, masih pendek nggak apa-apa, bisa saya tendang tembok itu, hancur. Dengan kekuatan saya hancurkan. Saya buat lagi tembok, makin lama makin tinggi. Bukan hanya di depan, tetapi juga sekeliling kita. Setelah itu saudara bisa berteriak, Tuhan tolong saya.
Saudara mau naik ke atas tembok nggak bisa, terlalu tinggi. Saudara pukul tidak bisa, terlalu kuat. Iblis menutup dari bagian luar. Saudara yang kuat, iblis menguatkan. Saudara tidak bisa keluar. Itu yang terjadi, saudara. Akhir-akhir ini dunia teknologi ya memudahkan kita, tapi sekaligus membuat kita berbahaya. Ingat, ya seringkali katakan akhir zaman sudah tiba, akhir zaman sudah tiba. Semakin tiba, semakin tiba. Tapi kok nggak jadi-jadi? Nggak jadi-jadi bukan kita siap sedia, malah kitanya lupa. Oleh karena itu, saat ini Tuhan mengingatkan kembali, perjuangan kita belum selesai. Yesus yang memberikan kejaminan keselamatan. Selanjutnya saudara harus berjalan dalam kehidupan saudara. Banyak di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam hubungan suami istri, dengan saudara, dengan anak, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan lingkungan di gereja. Ya, sering kita ribut sana, ribut sini, ribut sana, ribut sini. Nggak selesai. Iblis senang karena saudara sedang membentengi diri saudara. Ingat, apakah Tuhan Yesus akan datang kembali membebaskan kita? Saya kasih dalam Tuhan. Siang hari ini kita akan melihat kembali bagaimana kronologis Allah menciptakan kita sampai Allah membebaskan kita. Saya kasih dalam Tuhan. Sungguh bersuka, kita berbahagia kalau bisa kita bebas dan diselamatkan. Iya, tadi saya ceritakan bagaimana orang dibebaskan. Kita bangsa Indonesia pernah merasakan euforia. Kita bebas dari penjajahan Belanda. Bebas, saya nggak rasakan bagaimana kita belum hidup, saudara. Di sini udah ada yang hidup di tahun 45? Belum ada ya? Masih ada di dalam benih kandungan ibu. Rasakan sukacita besar pembebasan. Demikian bangsa Israel. Ya, saat dibebaskan, keluar dari tanah Mesir, dibawa ke tanah perjanjian, dibebaskan, rasa sukacita besar. Tapi tadi seperti saya katakan, kehidupan pribadi masing-masing menutup diri, membelenggu diri kita sendiri. Kalau sudah terbelenggu, saudara, susah untuk dibebaskan. Perlu orang lain untuk menyelamatkan. Saya pernah dengar cerita bagaimana orang terbakar di dalam rumah, ya, nggak bisa keluar. Pada saat selesai semua dilihat, ternyata ada satu ekor anjing di depan pintu. Ya, rupanya anjing ini setia, saudara. Dia korek-korek karena bekas itu kelihatan rusak, ingin diselamatkan. Ada anak kecil di depan, di dalam ruangan itu, ingin diselamatkan oleh anjing, tapi tidak mampu. Bagaimana penderitaan anak itu pada saat terbelenggu di dalam ruangan, yang menyelamatkan pun tidak bisa. Seekor anjing yang setia, anjing dia dididik sama-sama dari kecil, dia bisa menyelamatkan. Dan lebih sedih lagi bila tidak ada yang menyelamatkan. Minggu lalu saya dengar satu keluarga katanya kakaknya mengunci dari luar. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana sakitnya, saudara, dalam penyiksaan ini, di dalam ruangan terkukung, nggak bisa keluar. Ya, kalau nggak salah itu rukoknya ditutup besi-besi gitu. Karena apa? Kita takut ya, ditutup, dibungkus rumahnya supaya nggak bisa ada malik masuk. Tapi tutup itu tanpa ada penyelamatan dari luar. Penyelamatan yang betul-betul bisa menyelamatkan, maka akan masuk di dalam kesengsaraan bisa. Sama seperti kita. Mari kita sadari diri kita. Saudara yang membuat hukuman sendiri. Saudara yang membuat. Dan saudara berteriak minta tolong. Mesti ada yang menolong. Saya kasih dalam Tuhan. Yang mana kita lihat pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Siapa yang membuat dosa itu? Adam sendiri. Hawa awal. Lalu dari situlah muncul budaya menyembunyikan diri sendiri, budaya menutup diri sendiri. Sampai saat ini, saudara, saat modern ini, saudara masih rasakan, saudara menutup diri saudara. Nggak ada yang melihat, saya tutup diri saya sendiri. Toh nggak ada yang tahu. Lupa, Tuhan pernah selalu melihat kita. Kita menutup, nggak ada yang tahu. Ya, saudara kasih nama, kita yang membuat benteng-benteng tersebut. Kita lihat di Kejadian 1, di mana awal mulanya. Kejadian 3 ayat 7. Saya bacakan untuk saudara. Maka terbukalah
Mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Perhatikan di sini. Transparasi mereka, keterbukaan mereka terhadap Tuhan menjadi sia-sia. Kita yang terbuka pada Tuhan menjadi sia-sia. Dan kita takut dan kita malu dan kita menutup diri kita sendiri. Lalu mereka menghemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Budaya yang sama, gaya yang sama yang kita lakukan sekarang ini. Kita bersembunyi dari Tuhan. Mungkin secara fisik kita kelihatan bergereja, kita pergi ke rumah Tuhan, betul. Iya, iblis hanya bersorak-sorak saja. Nggak apa-apa yang pergi. Tapi tanpa kita sadar, kita sendiri yang membuat. Mengapa ini boleh terjadi? Karena kita punya hak bebas. Tuhan memberikan kamu memilih A, B, C, terserah. Tuhan silahkan. Ya, kenapa? Karena dari awalnya kita tahu mana yang baik, mana yang jahat. Pada saat Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, saya kasih dalam Tuhan, perjalanan ini terus berjalan. Tapi Tuhan tetap sayang. Ciptaannya Tuhan harus bebaskan. Tuhan berikan hukum agar manusia menjadi yang baik. Alih-alih hukum itu membebaskan mereka, hukum itu malah menutup mereka. Mereka susah keluar. Kita lihat bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Mereka sering mengejar Yesus. Pada saat Yesus tidak berpuasa, melihat kamu tidak berpuasa, murid-muridmu tidak berpuasa. Mereka mencari dalih melalui agama untuk mencelakakan Tuhan kita Yesus. Pada saat murid-murid yang memakan tidak bercuci tangan pun dicela. Pada saat Yesus menolong orang menyembuhkan pada saat hari Sabat pun dicela. Apa yang terjadi, saudara? Ya, alih-alih untuk membebaskan, malah terpuruk. Dan iblis bersorak-sorai terus. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus datang ke dunia ini ingin melepaskan, membebaskan. Jadi semakin kuat mereka melakukan penutupan di dalam diri Kristus. Nanti sebentar kita lihat filmnya, kita rasakan bagaimana Yesus keluar. Bahkan Yesus sendiri berkata, kalau boleh lalukan cawan sengsara. Artinya manusia biasa nggak mampu, saudara. Saudara nggak mampu melepaskan diri. Perhatikan di sini, saudara tidak akan mampu melepaskan diri. Ya. Tadi saya bilang ada cerita film yang saya cukup dapat menerima misinya, message-nya. Ya, saudara pernah nonton film The Spider-Man, ya, baju dia merah kan, kalau salah itu baju Spider-Man ya. Anak-anak teen mana, anak-anak remaja tahu ya, kalau Spider-Man warnanya merah ya, bukan biru, tapi merah ya, biru dan merah, bukan hitam maksudnya. Tapi pada saat ia dikuasai oleh kuasa jahat, tubuhnya ditutupi oleh warna Spider-Man warna hitam, ditutup dengan warna hitam. Dia tahu itu jahat, tapi dia nggak berkuasa. Terus perbuatannya nggak mau dia, tapi kok apa yang dilakukan jahat? Biasanya Spider-Man itu baik, kok dia melakukan hal jahat? Seperti kita, Paulus merasakan itu. Nanti kita baca ayatnya. Dia rasakan itu. Paulus itu baik, tapi ada sesuatu dalam dirinya. Kok ada sesuatu yang aku lakukan baik yang keluar jahat? Nah itu saudara. Nggak bisa kita lepaskan diri kita. Kita perlu siapa? Tuhan Yesus. Saat dia coba lepaskan itu dengan kuasa powernya, manusia super kan itu, dia lepaskan dirinya. Dia coba lepaskan penutup bajunya, dia robekkan, muncul lagi. Dia lepaskan mukanya pengen muncul lagi. Persis seperti yang saudara lakukan. Saudara mau bertobat, tetap aja nutup lagi. Kekuatan kita, kehebatan kita, kesombongan kita tidak bisa meruntuhkan itu semua. Iblis lebih kuat daripada kita. Ya, kita lihat dalam itu, dia paksakan dia bisa. Ada satu momen, ini juga pelajaran esensi. Ya, mungkin itu maksud film tersebut ya, kontennya seperti itu. Pada saat mendengar bunyi toeng, apa itu? Suara bel gereja. Yang hitam itu luntur pelan-pelan. Message-nya adalah apa, saudara? Pertolongan Tuhan yang menyelamatkan saudara. Amin. Kasih dalam Tuhan.
Ya, kembali Adam dan Hawa, manusia di dalam peradabannya, karena dia takut dan kebiasaan menutup diri, manusia mulai membentengi, mulai dia mencari tempat bersembunyi. Kalau pohon ketahuan, saudara, supaya nggak ketahuan apa? Goa, cari yang gelap-gelap, masuk ke dalam goa, biar aman. Setelah pintar, bikin rumah, mungkin rumahnya dari kayu. Setelah pintar, bikin dari bata yang susah yang ditembus. Mereka bertambah banyak, takut dengan serangan orang lain, karena manusia pada dasarnya jahat. Mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Kenapa bisa jahat, saudara? Awalnya tidak jahat, tapi karena jatuh dalam dosa, manusia menjadi jahat. Saya perhatikan, ada anak kecil juga jahat, saudara. Kalau kita tahu, katanya anak kecil kan dari kecil udah nggak buat dosa salah, saudara. Masih kecil juga ada yang jahat, saudara. Ya, saya suka ngeliat anak kecil tuh seneng yang lewat malah dijitakin kepalanya. Siapa yang ngajarin itu? Bapak mamnya atau siapa? Ya, kadang-kadang lewat, kakinya dimasukin begitu jatuh, tepuk tangan dia, jatuh. Jahat, saudara. Nah, pas sadar dari kecil sudah ada bibit-bibit yang dibawa dari Adam dan Hawa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, melakukan penjagaan, bahkan yang lebih besar, melakukan benteng, dibentengin semua supaya tidak ada penyerangan bisa bertahan. Nah, ini saudara kasih dalam Tuhan, manusia tanpa sadar iblis melakukan benteng tersebut, menutup kita sampai akhirnya tidak sanggup lagi. Banyak nabi dikirim, tetap juga nggak bisa tembus, nggak bisa hancur tembok tersebut, sampai akhirnya turun Yesus Kristus. Amin, saudara. Dia yang adalah firman Allah, firmannya, suaranya, saudara. Ya, kalau suaranya sama orangnya sama kan? Kalau saya tanya Daniel sama suaranya Daniel sama kan? Daniel juga kan? Suara Daniel. Danielnya suaranya. Jadi sama ya? Suaranya dan saya sama. 2 apa 1? 2, 1, saudara. 1 ya? 1. Allah dan firman-Nya 1. Dia juga. Suara kita. Saya berbicara direkam. Ya, nanti ditayangkan di YouTube. Nanti saya lagi santai dengerin, ada suara saya di situ. Ada 2 ternyata saya dalam waktu yang bersamaan. Betul ya? Tapi ternyata cuma 1. Jadi nggak usah bingung kalau Tuhan itu 3, saudara. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pusing katanya. Diserang melulu saya. Firman Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya, yuk kita lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Perhatikan di sini, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya, tadi kita tahu dia menciptakan Adam dan Hawa. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itulah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Clear, saudara. Allah, firman-Nya, Yesus Kristus, itulah terang dunia. Tidak ada yang bisa menguasainya. Iblis tidak bisa menguasainya. Sehebat apapun iblis menutup diri Kristus, maka bisa dihancurkan oleh Kristus. Dan kita berlindung di dalam Kristus. Amin, saudara. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi ini yang menjadi konsen kita pagi hari ini. Ia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Amin. Kita menerimanya, tetapi tidak kita sadari. Kita menutup diri kita. Kita menerima, tapi kita menutup. Sama saja, saudara. Pada saat akhir zaman, pada saat sangkakala berbunyi, setiap orang dipanggil namanya, kita tidak bisa keluar dari bentengan kita sendiri. Panggil namanya, sebutkan namanya, ada namanya tertulis, tapi saudara tidak bisa keluar dari benteng tersebut. Benteng yang saudara buat sendiri, dan iblis menempel dari luar, sulit untuk melepaskan. Oleh karena itu, saudara kasih tahu Tuhan, perlu Yesus Kristus.
Perlu Yesus Kristus. Kalau dia telah menyelamatkan kita 2000 tahun yang lalu, membebaskan secara keseluruhan, kita menerima keselamatan. Saat ini, saudara buka hati saudara. Rasakan kuasa Allah di dalam diri saudara. Nanti saat kita perjamuan kudus, saudara tidak usah malu. Kalau saudara merasa ada sesuatu yang menutup diri kita sendiri, saat ini saatnya patahkan semua itu. Mari kita kembali. Jangan keraskan hati kita kayak bangsa Israel. Keraskan hati, tegar tengkuk, sampai Tuhan mengajar kita. Tuhan mengasihi kita. Justru karena perbuatan kita sendiri yang menutup kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ingat, seberapa besar dosamu, merah seperti kernisi, Tuhan mengubah. Amin, saudara. Itulah Allah kita yang luar biasa. Allah yang tidak kecuali kasih-Nya. Tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Dia datang. Tadi dikatakan terang, menyelamatkan manusia. Ayat-ayat yang mengatakan itu jauh sebelumnya, 200 tahun sebelumnya, ya Nabi Yesaya pernah menyampaikan. Tapi tetap saja, pada saat dia datang ke dunia, kalau kita lihat nanti para ahli agama, orang yang tahu kebenaran, justru malah membawa Yesus masuk dalam penderitaan yang luar biasa. Bayangkan kalau saudara tahu bakal disiksa, saudara bakal dibakar misalnya, seperti yang cerita ya, kenyataannya tentara Jordania itu yang pesawatnya jatuh lalu ditangkap oleh ISIS, dibakar hidup-hidup. Bayangin, di depan mata, siap dibakar, dia ngeliatin. Mengerikan. Demikian kita tanpa sadar, kita sedang membakar diri kita. Kalau kita tidak sadar, kita perlu penyelamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Yesus demikian. Dia tahu, tadi saya katakan, kalau mulai lalu kencang, dia harus masuk dalam kebaikan. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Karena darahnya yang bisa menyelamatkan kita. Ya. Dalam Ibrani 9 dikatakan betapa lebihnya darah Kristus. Ibrani 9:14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Amin. Jadi bila kita melakukan perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang menutup diri kita sendiri, padahal kita sudah diselamatkan, kita orang-orang yang mengenal perbuatan yang sia-sia, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya asalkan kita mau datang, katakan kepada Dia dalam doa saudara. Saudara tidak usah malu, saudara tidak usah datang kepada pastor, pendeta, nggak usah, dalam diri saudara. Setiap saat Tuhan ampuni saya. Cucurkan air matamu, Tuhan menampung dalam kerbau. Nggak usah malu saudara. Yang laki-laki badannya besar, saya tahu. Ya Pak Siahan badannya besar ya. Nggak usah malu. Teteskan air matamu. Kalau memang betul itu akan membawa kamu ke dalam neraka yang tidak akan habis-habisnya. Saudara kasih dalam Tuhan, ini yang dirasakan oleh Paulus di dalam Roma 7 ayat 8 sampai dengan 25. 7 ayat 18. Ya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, ini Paulus mengatakan, menyaksikan dirinya, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku. Nah, perhatikan di sini, ada kehendak di dalam dirinya, ya, ada kehendak bebas, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa. Tuh, perhatikan, sudah dosa ikut masuk di dalamnya. Ingat, kita perkataan Tuhan Yesus, berjaga-jagalah. Ya, iblis itu seperti singa yang berjalan mengelilingi kita. Setiap saat ada di sekitar kita, akan mempengaruhi kita.
Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, ini saudara, dalam seluruh tubuh, dari atas kepala sampai ujung kaki, saudara, seluruh panca indera kita ada di dalam diri kita. Panca inderamu itu yang Tuhan ciptakan untuk kebaikanmu, saudara akan mengecap rasa nikmat melalui lidahmu. Tapi dari lidahmu juga akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Matamu diciptakan Tuhan untuk melihat sesuatu yang indah, tapi dari matamu juga melihat sesuatu yang tidak indah. Apalagi pendengaranmu diciptakan Tuhan, penciumanmu diciptakan Tuhan, semua diciptakan untuk kebaikan kita. Tetapi itulah seluruh tubuh anggota itu malah membuat benteng kita dengan Tuhan, menutup, dan iblis senang akan itu. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuh aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa, menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Perhatikan, dia Paulus saja bisa mengatakan dirinya celaka. Dia jujur di hadapan Tuhan. Dia sudah berjuang. Dia berjuang membawa, menginjil kemana-mana dengan apa yang ada dalam dirinya, dengan kemampuannya. Paulus itu seorang pekerja. Dia membuat tenda, dia punya usaha. Dengan uangnya dia berjalan keliling ke Eropa, membawa nama Kristus, menyelamatkan umat manusia, memperpanjang apa yang Tuhan Yesus inginkan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dia menjadi murid yang luar biasa. Dan saudara mengenal Kristus melalui apa yang dilakukan. Di Eropa dijadikan Kristen, dan dari Eropa datang ke Indonesia, dan kita mengenal Kristus. Tapi kita lihat di sini, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Di ayat 25 dikatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Amin, saudara. Amin. Inilah yang kita harus ingat kembali. Biarlah saat ini kita datang Jumat Agung ini, yang kita hari peringati setahun sekali, mengingat kembali momen kita. Kita yang sudah diselamatkan harus berhati-hati. Betul kita menjadi orang yang terselamatkan, ya, dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Betul kita menerima itu semua. Itu semua Tuhan berikan kepada kita sebagai jaminan kita masuk surga. Tetapi kalau kita tidak melakukan, iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan kita yang tidak sia-sia, bukan yang sia-sia itu membentengi kita, tapi perbuatan kita yang betul di hadapan Tuhan itu yang akan membebaskan kita. Penyelamatan Tuhan Yesus datang kembali kepada kita, bebaskan kita kembali, dilepaskan kembali yang sulit kita lepaskan dengan kuasa Allah, Roh Kudus yang hadir. Nanti kita bersama-sama merasakan bagaimana Tuhan Yesus bilang, jadikan ini peringatan akan aku. Kita lakukan. Di situ ada kuasa Allah hadir pada saat kita merasakan darah dan tubuh Kristus menyatu di dalam diri kita. Amin. Amin. Mari sebelum kita mulai perjamuan kudus, kita lihat satu kali. Berdoa, jangan senang. Ada rasa sebagai manusia, rasa takut tadi saya sampaikan. Kenapa? Dia akan mengalami satu penderitaan yang sulit untuk bisa diterima oleh manusia. Membelenggunya, memukulnya.
demi Yesaya, walaupun memalingkan mukanya, saat dia dapat dia bersama agama, orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang diselamatkan, ikut mengejek dia. Untuk disalibkan di sana. Selesai sudah, Tuhan menuntaskan semua yang Bapa perintahkan kepadanya untuk menyelamatkan kita semua. Ini adalah kemenangan, bukan kekalahan. Iblis bisa dikalahkan dan kita diselamatkan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan,
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7 mengatakan demikian. Saudara kasih dalam Tuhan, mari dengan apa yang sudah kita saksikan ini mengingatkan kita kembali betapa luar biasanya Dia menyelamatkan kita. Dan saat ini juga saudara berkata dalam diri saudara, saudara ingin tetap ada Yesus dalam diri, membebaskan saudara. Kalau saudara sulit untuk melepaskan, saudara merasakan begitu susahnya, saya ingin tidak berbuat jahat, tapi toh yang jahat itu tetap ada dalam diri. Ingat, Tuhan Yesus telah membebaskan umat manusia. Dia juga membebaskan kita semua. Bagian kita percaya kepada Dia, Dia akan membebaskan kita semua. Mari tundukkan kepala sebelum kita masuk dalam pertemuan kudus, agar kita semua siap menerima perjamuan kudus. Haleluya. Bapa, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan untuk kami semua, baik yang dilayani maupun yang melayani. Firman berbicara pada kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami menyatakan dengan setulus hati kami ingin pembebasan itu ada hadir dalam diri kami, merontokkan setiap benteng-benteng dalam diri kami yang kami buat sendiri. Tuhan, kami tidak mampu, tapi pertolongan-Mu, darah-Mu, tubuh-Mu yang tercurah bagi kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah pernyataan kami yang sungguh-sungguh membuka kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu Yesus telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu
Ya, saudara, waktunya untuk bisa membuka. Kalau sudah bisa terbuka, sudah siap. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya, kami tunggu. Memang agak sulit dibuka. Biar kita sama-sama merasakan bersama bagaimana tubuh dan darah Kristus yang dimanifestasikan dengan anggur dan roti ini betul-betul kita rasakan bersama-sama. Iya. Mari kita angkat roti. Apakah roti ini adalah manifestasi daripada tubuh Kristus? Amin. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Maaf saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari semua yang mengimani ini daripada tubuh Kristus, mari kita makan dalam nama Dia. Ya. Haleluya. Kita angkat cawan anggur ini di atas kepala kita. Mari kita nyatakan secara iman. Apakah anggur ini adalah manifestasi daripada darah Kristus? Amin. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita semua yang mengimani ini, mari kita minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Rasa. Oh, haleluya. Haleluya. Katakan, buka mulutmu, buka hatimu, ungkapkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang menyelamatkan kita, yang saat ini juga membebaskan kita. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah Tuhan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Inilah masa terbaik. Rasakan kuasa Allah turunlah.
tetapi untuk selama-lamanya firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita. Sebelum kita nanti berdoa buat bangsa, negara, Indonesia dan gereja Tuhan dan juga keluarga hamba-hamba Tuhan, nanti yang akan didoakan oleh Bapak Edi. Edi ada ya? Ya, sebelum itu saudara-saudara, kita naikkan satu pujian lagi. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Oh iya, pengumuman dulu, maaf. Pengumuman nanti Pak Asep. Silakan Pak Asep. Ya, oke. Kita akan mendengarkan info untuk sampai hari Minggu. Kita sama-sama dulu katakan GBI Grand Duta. Amin. Ya, kita akan bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Oke. Pengumuman pertama untuk Jumat 15 April hari ini ada rapat untuk properti jam 1 nanti setelah ibadah ini selesai. Buat pelayan Tuhan, WL Singer, pemusik, guru sekolah minggu, juga pengurus di Teens, Youth, dimohon kehadirannya untuk kita adakan rapat jam 1 siang hari ini. Ya, untuk doa fajar besok Sabtu 16 April ada 2 sesi. Di sesi pertama doa dan firman pukul 6 sampai dengan 7, sesi 2 sharing firman Tuhan jam 7 sampai dengan jam 8, dan firman Tuhan yang sudah dibahas sudah sampai dengan bilangan 7. Untuk Bapak Saudara mungkin yang besok libur atau tidak pergi luar kota bisa hadir di tempat ini, kita berdoa bersama-sama. Oke, untuk besok juga ada ibadah Youth Ministry, ibadah gabungan Perwil 4 di GBI Eklesia jam setengah 7 dan jam 5 sore kumpul di gereja di tempat ini. Jadi sebisa mungkin jangan telat ya. Yang ingin ikut bersama-sama, info selanjutnya nanti di grup WhatsApp dari anak-anak Youth akan diinfokan kembali. Ya. Oke. Ibadah Paskah nanti mungkin si Linda. Sorry. Ibadah Paskah, ibadah umum GGD Minggu 17 April, ibadah pertama jam 9 sampai dengan 10, ibadah kedua jam 11 sampai dengan jam 12 dengan pembicara PDP Denny Surya, SPSI MTH. Oke, hari Minggu saudara juga jangan sampai dilewatkan. Kalau bisa hadir semua di ibadah satu, yang mungkin bisa datang ibadah 1 atau yang bisa datang ibadah 2, datang juga saudara. Ya, untuk teensnya mereka akan bergabung di ibadah kedua pada pukul 11 sampai dengan 12. Oke. Nah, ini untuk sekolah minggu baru si Linda yang akan umumkan lebih jelasnya. Shalom semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Saya pakai mic dulu ya, biar kedengaran ya. Shalom semuanya. Shalom. Ya, saya di sini mau mengumumkan untuk perayaan Paskah anak Bethel Indonesia sekolah minggu. Yes. Tanggal 17 April jam 9 pagi. Untuk Bapak Ibu yang punya anak sekolah minggu, punya kerabat, saudara-saudari, bisa ajak kemari kita merayakan Paskah bersama-sama sekolah minggu di tempat ini. Nanti kita akan mengadakan lomba menghias telur dan mencari telur. Menghias telurnya, anak-anak gak usah bawa apa-apa dari rumah. Jadi disediakan semuanya di sekolah minggu. Ya Bapak Ibu ya, semua saudara-saudari. Nah, di kesempatan yang baik ini, andai kata seumpama jikalau ada yang mau menabur untuk di sekolah minggu untuk perayaan Paskah biar lebih sukses, dengan sukacita kami menerima dengan lapang dada. Dengan sukacita. Ya. Gak usah yang berat-berat ya, mungkin ibu, bapak kalau bawa telur takut pecah gitu ya. Cukup telurnya itu dilipat-lipat aja. Ya, dikasih ke saya atau ke Cici Mariati. Begitu ya. Demikian pengumuman pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Thank you Sineka atas infonya. Ya, selamat ulang tahun untuk saudara Vito. Ya, Rafael Magni Vito ada. Iya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Gitu ya. Umur berapa nih? 21. Oh 13. Kirain 21. Namanya udah lengkap belum? Coba lihat. Kurang. Raden Siahan. Kurang mana yang nulis tuh? Nggak boleh Rangga, mesti lengkap katanya. Rafael Magnifito Raden Siahan. Udah Siahan, Radennya dari Jawa kayaknya ya. Bapaknya Batak, ibunya Jawa. Jadi ada Raden. Raden. Oke. Raden Siahan. Rade. Oh Rade, bukan Raden. Salah. Mana? Oh Rade. Bahasa Batak. Bahasa Batak juga. Tersedia maksudnya. Oke, Rafael Magnifito Rade Siahan. Ya sudah kasih dalam Tuhan. Sedikit saya mau ngomong ya. Tadi pagi-pagi saya bilang ini kok nggak ada lagi yang diserahkan kepada Tuhan yang anak kecil, kata Ibu Gembala. Nggak ada anak kecil, udah lama pada nggak melahirkan. Nunggu yang lagi hamil lama. Tadi pagi ada yang mau bayi. Iya, namanya Yobel Mateo Simorangkir ya. Situmorang, Simorang mirip-mirip Pak. Iya. Sebab kebiasaan kami hanya marganya ada litan pendek-pendek marganya itu. Ada can, ada tung, jarang yang panjang-panjang gitu ya. Iya. Ya, Rade. Apa Rade artinya? Bu? Tersedia. Oh tersedia. Nah ini juga ada kesempatan, ada Ibu Gembala di sini. Ya dari Tapatuli jauh sekali ini di depan kita. Ada tamu. Kebetulan Ibu Boru? Tampu Bolon. Ya ada juga dari saudara, ada juga dari Syanturi ya. Terus sama dari Simorangkir. Situmorang salah. Aduh. Sari semua nanti. Ingat semua orang kira melulu ya. Oke, mohon dimaafin ya. Oke, mari kita sama-sama akan doakan ya. Adik kita ini tumbuh besar, walaupun udah besar tambah besar lagi. Amin. Ya, mari sama. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, Anak-Mu yang tercinta. Kau tumbuhkan seperti pohon yang ditanam di aliran sungai, bertumbuh dalam kasih anugerah Tuhan. Dia akan bertumbuh dalam kasih yang luar biasa, dilemparkan seperti anak panah yang luar biasa, menembus sasaran, terang melantas tinggi bagi Raja Wali. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini kau berhak menerima berkat-berkat bagi itu, umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan, di tengah-tengah hikmat meripat surga turun atasmu. Kau menjadi kepala dan bukan ekor, kau pandai di sekolah, apapun yang kau kerjakan berhasil dan kau menjadi nomor satu. Dalam nama Tuhan Yesus menyertaimu kecerdasan kekuatan dan kau takut akan Tuhan dan juga takut dengan orang tuamu, menjadi anak yang menyenangkan hati orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus terimalah berkat-berkat. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun sekali lagi buat Vito. Ya, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati si Tito. Next, Haleluya. ada lagi? Oke. Selamat datang buat Bapak Saudara, mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Iya, selamat datang. Selamat bergabung, selamat beribadah. Kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah terus-menerus di tempat ini. Amin. Ya, silakan. Ya, nanti berdoa syafaat Bapak Pendeta Pepen maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian lagi, saudara. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Hatiku dan jiwaku
tempat ini Tuhan, bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena penyertaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau oleh hari ini Tuhan Kau peringati Tuhan, Engkau merelakan anakmu Tuhan yang tunggal Tuhan untuk mati Tuhan di kayu salib Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Kami anak manusia yang berdosa Tuhan, telah Kau tebus Tuhan di kayu salib Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau itu boleh terjadi Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh mengingat Tuhan kematian Engkau Tuhan. Biarlah itu Tuhan boleh menjadi Tuhan kekuatan dan rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah firman itu terus boleh tertanam di hati kami Tuhan, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Jadi rema Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan setiap saat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Bapak Gembala di tempat kita menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kehidupan hamba-Mu Tuhan. Berkati istrinya Tuhan, anaknya Tuhan, mantunya Tuhan. Berkati Tuhan apa yang dibutuhkannya Tuhan. Terlebih Tuhan berkati kesehatannya Tuhan. Biarlah hikmat penyertaan yang dari Engkau saja Tuhan yang menyertai kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan untuk membalakan di tempat ini Tuhan. Berikan Tuhan sukacita yang luar biasa Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan kami mau serahkan juga Tuhan pelayan-pelayan Engkau Tuhan saat ini Tuhan. WL, singer, main musik Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang menyertai mereka Tuhan. Dia Tuhan saja yang memberikan kekuatan untuk mereka Tuhan. Lebih-lebih lagi Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Berikan Tuhan berkat-berkat yang dari Engkau Tuhan. Pekerjaan mereka Engkau yang memberkati Tuhan. Segala usaha yang mereka lakukan Engkau yang menyertai Tuhan. Yang sekolah Tuhan Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Kepintaran, kecerdasan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Terlebih Tuhan kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang hadir Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami tahu Tuhan. Kami nggak tahu Tuhan pergumulan mereka, tapi Engkau yang tahu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang menjawab Tuhan, memulihkan pergumulan-pergumulan mereka Tuhan. Yang belum punya kerjaan Engkau yang menyediakan Tuhan. Yang kekurangan Engkau yang boleh tambah-tambahkan Tuhan. Kau pulihkan, yang sakit boleh Kau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga boleh teringat Tuhan akan anak-Mu Tuhan yang saat ini terbaring Tuhan, Bu Nurul Tuhan. Kami mau angkat Tuhan, mau bersatu hati Tuhan di dalam nama Yesus. Kiranya Kau yang memulihkan Tuhan. Kau mau berikan kekuatan Tuhan. Tulang-tulang yang retak di dalam nama Yesus. Kiranya Kau yang pulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu yang setia Tuhan. Tak akan Kau biarkan Tuhan lama berbaring Tuhan. Kau pulihkan dengan cepat Tuhan, agar ia boleh kembali Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Melayani Engkau Tuhan dengan sukacita yang dari luar biasa Tuhan. Kalau ada biaya-biaya yang mereka butuhkan Tuhan, biarlah Engkau yang cukup Tuhan. Kau berikan kesehatan anak-anaknya Tuhan, yang menjaga Tuhan, orang tuanya Tuhan, berkembang Tuhan. Kiranya Engkau juga terus menjaganya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Boleh terus Kau jaga Tuhan. Kau pakai dokter Tuhan, Kau pakai perawat Tuhan, alat-alat yang digunakan Tuhan untuk menyembuhkannya Tuhan, luar biasa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kota di tempat kami tinggal Tuhan, terutama untuk lingkungan Grand Duta Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang terus melawat Grand Duta Tuhan. Berikan damai sejahtera Tuhan, kesejahteraan yang luar biasa Tuhan. Tempat kami tinggal, tempat kepala, tempat gereja kami Tuhan berada Tuhan. Biarlah terus Tuhan Engkau yang mau memelihara Tuhan. Kau berkati Tuhan khususnya kota Tangerang Tuhan, Provinsi Banten Tuhan, hingga pemerintahan bangsa negara kami Tuhan. Berkati Tuhan tentang pemimpin bangsa negara kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden hingga jajarannya yang terendah Tuhan. Biarlah mereka dalam memimpin bangsa kami Tuhan dengan takut akan Tuhan. Roh-roh Tuhan pemecah Tuhan yang saat ini seringkali mengganggu Tuhan, kami mau patahkan, kami menghancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Indonesia boleh terjadi damai sejahtera Tuhan. Tidak ada bergejolak Tuhan yang terjadi Tuhan. Terima kasih Yesus. Dunia boleh jahat Tuhan, tapi ada Engkau Tuhan bagi kami Tuhan. Kami selalu menyertakan Tuhan setiap permasalahan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, sebentar Tuhan, kami akan balik Tuhan. Kami pulang Tuhan. Biarlah kami pulang bukan dengan
Saat ini kami datang Tuhan, tapi kami pulang dengan sukacita yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Angkat pujian segala puji syukur bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, ini saatnya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia yang menyelamatkan kita. Dia juga yang menjanjikan kepada kita hidup dalam kasih anugerah, hidup yang berkelimpah di dalam anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, dengan iman percaya, hadapkan wajahmu kepada Dia yang duduk di tahta, yang menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya terpancarkan bagi kita semua, dan kita menerima kasih karunia-Nya. Oleh karena dengan iman dan percaya, terimalah segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dicurahkan, dilimpahkan di dalam perbendaharaan-Mu, dan itu melimpah keluar, dan Engkau memberkati di sekitar-Mu, dan kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa diberikan bagi kita semua. Kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus membawa kita hidup kekal sampai selama-lamanya, dan Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita menyertai sepanjang kehidupan kita, sehingga kita bertumbuh dan berbuah sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama